أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, jika diseru kalian untuk melaksanakan solat Jumat, maka segeralah memenuhi panggilan mengingat Allah melaksanakan solat Jumat, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Firman Allah surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, jamaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah singkat kita siang hari ini adalah kemuliaan hari Jumat. Hari ini kita semua sedang berada di hari yang sangat mulia, hari yang agung, yaitunya hari Jumat. Kemuliaannya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah surat dengan nama surat Al-Jumu'ah. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari hadis Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Fihi khuliqa Adam wa udkhila al-jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, hari yang paling baik, yang matahari terbit pada hari tersebut adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam, dan pada hari itu dia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu dia dikeluarkan dari surga. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Maka hari Jumat adalah hari yang paling mulia dari seluruh hari yang Allah ciptakan, dari 7 hari yang ada. Karena dia hari terbaik, maka semua kebaikan yang dilakukan di hari tersebut menjadi yang paling baik juga di sisi Allah. Kalau kita salat 5 waktu sehari semalam, maka salat yang paling utama di antara 5 waktu itu adalah salat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh itu dipersaksikan kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, raka'atayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 salat sunat, 2 rakaat salat sunat di waktu fajar, yaitunya salat rawatib subuh yang dikerjakan setelah azan sebelum iqamah, itu nilainya kata Rasulullah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu baru salat sunatnya. Maka pastilah salat wajibnya, salat subuh itu sendiri jauh lebih mulia daripada salat sunatnya, karena tidak pernah ibadah wajib kalah dari ibadah sunat. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang menganiaya waliku, aku umumkan perang untuknya.
wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya mimma aftaratu alaih. Dan tidak ada hamba-Ku lebih Aku sukai mendekatkan diri kepadaku melebihi dari melaksanakan yang Aku wajibkan. Maka ibadah yang paling mulia di sisi Allah adalah ibadah-ibadah wajib, baru kemudian ibadah-ibadah sunat. Jika solat sunat 2 rakaat sebelum solat subuh pahalanya mengalahkan kebaikan dunia dan segala isinya, maka solat subuhnya jauh lebih baik dari itu. Itu artinya kaum muslimin yang dirahmati Allah, solat subuh termahal kita adalah solat subuh di hari Jumat. Bagaimana kalau kita lakukan berjamaah di masjid dan kita laksanakan pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bila datang hari Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali, memang tidak seterusnya, tapi seringkali kalau subuh hari Jumat beliau membaca surah Sajadah di rakaat pertama dan surah Ad-Dahri di rakaat kedua, bukan karena beliau mencari sujudnya, tapi di kedua surat tersebut Allah banyak bercerita tentang penciptaan manusia dan Allah menciptakan Nabi Adam di hari Jumat. Kiaskanlah kepada yang lain. Bila kita bersedekah di hari Jumat, maka ini adalah sedekah terbaik. Bila kita mandi wajib di hari Jumat, maka ini adalah mandi terbaik. Bila kita membersihkan badan, memotong kuku, mencukur kumis, merapikan rumah, peduli kepada sesama, bersilaturahim, maka seluruh kebaikan di hari Jumat menjadi kebaikan yang lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan bila kita lakukan di hari-hari yang biasa. Kaum muslimin hamba-hamba Allah sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga melalui jalur Huzaifah ibn al-Yaman, hadis terdapat dalam Sahih Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang bercerita tentang hari Jumat, lalu beliau berkata, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha fihi syai'an illa a'tahu Allahu iyyah." Pada hari Jumat itu terdapat satu saat tidak ada seorang hamba muslim berdiri salat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menepati saat itu berdoa kepada Allah, melainkan Allah akan berikan apa yang dia doakan. Maka di hari Jumat ini keutamaannya, di samping hari yang terbaik yang Allah ciptakan, di hari Jumat ini ada saat-saat doa mustajab. Para ulama berbeda pendapat kapan saat itu, jam berapa. Ada pendapat yang mengatakan waktunya adalah di saat imam sudah naik ke mimbar melaksanakan khutbah sampai selesai salat Jumat. Ini pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i dan dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Pendapat kedua mengatakan saat mustajab itu adalah di saat kita salat di hari Jumat sampai waktu asar. Namun yang jelas, kapan waktunya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kapan doa kita diijabahi di hari Jumat ini. Tapi orang-orang beriman pastilah akan terus berusaha memburu, mencuri waktu-waktu ini, kemudian bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali waktu itu adalah waktu-waktu mustajab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang mulia. Hadis yang ketiga, dalam hadis sahih riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Man igtasala yaumal jum'ah ghuslal janabah thumma raha ila al masjid faka'annama qarraba budnah." Siapa yang mandi di hari Jumat, mandi besar, lalu dia berangkat ke masjid di waktu yang pertama,
maka seolah-olah dia telah berkurban seekor unta yang besar. Wa man ata fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan. Siapa yang datang ke masjid dalam kondisi tadi sudah mandi di rumahnya, datang di waktu yang kedua, maka sama pahalanya seolah-olah dia berkorban satu ekor sapi. Wa man jaa fi sa'ati tsalisah, dan siapa yang datang di waktu yang ketiga, faka'annama qarraba syatan, seolah-olah dia telah berkurban satu ekor kambing. Dalam hadis dikatakan kabsan qarinatan, satu ekor kambing yang bertanduk. Wa man jaa fi sa'ati rabi'ah, dan siapa yang datang di waktu yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan, dan siapa yang datang di waktu yang keempat, seolah-olah dia berkorban seekor ayam. Wa man jaa fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydatan, dan siapa yang datang di waktu yang kelima, seolah-olah dia berkorban sebutir telur. Summa idza kharajal imam jalasal malaikatu yastami'una dzikra. Rasulullah hanya menyebut sampai waktu kelima. Waktu pertama enggak disebutkan kapan, waktu kedua enggak disebutkan jam berapa, ketiga, keempat, kelima enggak disebutkan batasannya. Mungkin orang-orang yang mendapatkan saf pertama, itulah mereka yang waktu pertama, saf berikutnya dan seterusnya. Tapi kata Rasulullah setelah menyebutkan 5 waktu, setelah itu Rasulullah katakan, bila imam sudah keluar dan naik mimbar, maka malaikat duduk di dekat mimbar, lagi mencatat orang yang datang, tidak lagi menulis orang yang hadir, dia mendengarkan khutbah dan zikir. Maka beruntunglah orang-orang yang mengkondisikan dirinya, mandi, bersih-bersih, datang lebih awal, dan kemudian mendapatkan pahala yang 5 level yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, jemaah Jumat rahimakumullah. Sangat banyak keutamaan hari Jumat sebagai hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sayyidul ayyam, penghulu segala hari, sehingga hari ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adallallahu yaumal jum'ah mimman kana qablana." Allah sesatkan dari hari Jumat orang-orang sebelum kita. Tak tahu mereka kemuliaan hari Jumat. Fakana lil yahudi yaumas sabt, maka jadilah bagi orang Yahudi hari Sabtu yang mereka agungkan. Wa kana lin nasara yaumal ahad, dan jadilah hari Ahad yang diagungkan oleh orang Nasrani. Tsumma jaa Allahu biha fahadana Allahu liyaumil jum'ah. Lalu Allah datangkan hari Jumat itu kepada kita, lalu Allah beri hidayah kita mengetahui hari Jumat ini. Maka beruntunglah hamba-hamba Allah yang mengistimewakan hari Jumat, yang mengagungkan hari Jumat, yang menspesialkan hari Jumat. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah kata Allah dalam surah Al-Hajj, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu pertanda ketakwaan di hati. Kaum muslimin hamba Allah yang mulia, khatib mengajak diri khatib sendiri dan kita semua
Mari kita kondisikan diri kita, keluarga kita, setiap kali datang hari Jumat atau malam Jumat. Ingatkan keluarga, di Kamis malam menjelang Jumat datang, besok hari Jumat, hari spesial, hari mulia. Usahakan memulai membaca surah Al-Kahfi. Paling tidak selesai di hari Jumat, kita sudah khatam surah Al-Kahfi yang disunatkan Rasulullah SAW membacanya di hari Jumat. Pastikan kita semua sekeluarga mandi besar demi memuliakan hari Jumat. Pastikan hari Jumat kita ada sedekah, banyak atau sedikit adalah keikhlasan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kita menspesialkan, mengkhususkan, memuliakan hari Jumat ini sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ingat waktu-waktu solat, apakah semakin cepat atau semakin lambat? Begitulah orang-orang beriman menunggu, memperhatikan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Itu pertanda hati orang yang bertakwa. Jangan sampai kita disibukkan mencari rezeki, sementara kita lalai dari sang pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala. Kita terlambat datang ke rumahnya, sementara Rasulullah SAW menjanjikan dalam hadisnya, man raha ilal masjid aw ghada a'adda Allahu lahu nuzulahu fil jannah kullama ghada aw raha atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pergi di pagi hari ke masjid atau di sore hari, Allah siapkan untuknya hidangan di surga setiap kali pergi dan setiap kali pergi di sore hari dan di petang hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, petunjuk, semangat, dorongan menghormati syiar-syiar Allah, memuliakan hari-hari yang Dia muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dan amal saleh kita. Innallaha